Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua di rumah? Ya, Ibu berdoa semoga kalian sehat walafiat, sehat jasmani dan rohani, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ingat pesan Ibu untuk selalu mematuhi protokol kesehatan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjauhi kerumunan dimanapun kalian berada. Ya, tujuannya itu untuk apa? Tujuannya agar pandemi ini segera berlalu dan kita semua dapat kembali beraktivitas seperti sedia kala. Ya. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan hari ini kita diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dengan nikmat sehat serta karunia-Nya kita bertemu kembali dalam mata pelajaran IPA ya. Ya, jadi pada hari ini kita akan belajar bab 3 yaitu tentang klasifikasi materi dan perubahannya ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, agar ilmu yang kita dapat dan dipelajari hari ini itu dapat bermanfaat ya. Oke, untuk memulai pembelajaran, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wasi'an. Amin ya rabbal alamin. Oke. Ya, jadi di sini ada peta konsep materi ya. Jadi di peta konsep ini kita akan mempelajari materi pada bab 3 ini yaitu tentang klasifikasi materi dan perubahannya ya. Nah, kalian bisa lihat dan pelajari materi apa yang akan Ibu sampaikan dan akan kalian pelajari pada pertemuan kali ini ya. Nah, oke. Ya, pada pendahuluan ya, sebelumnya kan pada pertemuan kemarin kita sudah membahas materi mengenai klasifikasi makhluk hidup ya. Ya, jadi di dunia ini tuh kita hidup di bumi itu terdiri dari hewan, tumbuhan, tanah, batu dan lain sebagainya ya. Dan itu merupakan materi. Nah, apa sih Bu yang dimaksud dengan materi? Ya, jadi materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruangan ya. Untuk lebih jelasnya lagi, mari simak penjelasan berikutnya. Oke. Ya, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang klasifikasi materi berdasarkan wujud. Ya, jadi materi berdasarkan wujudnya itu terbagi menjadi 3, yaitu zat padat, zat cair, dan gas. Ya, sekarang kita lihat pada tabel 1 yaitu tabel perbedaan zat padat, cair, dan gas ya. Ya, di sini ada tabel perbedaannya ya. Oke, sekarang kita lihat pembedanya terlebih dahulu ya. Pembeda yang pertama di antara ketiga zat tersebut yaitu ada bentuk ya. Bentuk dari zat padat yaitu tetap ya. Nah, apabila kalian mencelupkan batu ke dalam gelas, maka batu itu bentuknya akan tetap seperti itu ya. Jadi nggak berubah-ubah ya. Nah, untuk volume sendiri, volume zat padat juga selalu tetap. Kemudian jarak antar partikel dari zat padat itu sangat rapat. Kemudian gerakan partikelnya itu tidak dapat bergerak bebas. Nah, contoh dari zat padat itu banyak ya. Nah, Ibu di sini di sini ambil contohnya yaitu ada emas, besi, seng dan lain sebagainya ya. Tadi ada juga batu, bisa ya. Kan banyak contohnya. Kemudian zat yang kedua yaitu zat cair. Nah, bentuk zat cair itu tidak tetap, bergantung pada wadahnya ya. Misal kalian tuh menuangkan air ke dalam gelas, maka bentuk air tersebut itu akan mengikuti bentuk gelasnya ya. Jadi tidak tetap ya, bergantung pada wadahnya. Kemudian volumenya tetap, jarak antar partikelnya renggang, gerakan partikelnya itu dapat bergerak bebas tetapi terbatas. Nah, contohnya itu banyak ya, seperti alkohol, minyak goreng, air, sirup, dan lain sebagainya. Kemudian zat yang ketiga yaitu ada zat gas ya. Zat gas sendiri bentuknya yaitu berubah-ubah
ya. Kemudian volumenya juga tidak tetap, jarak antar partikelnya sangat renggang, gerakan antar partikelnya itu bergerak sangat bebas. Nah, contohnya itu banyak ya kan. Di situ Ibu ambil contoh dari gas itu ada asap, oksigen, hidrogen, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi ya. Iya, selanjutnya yaitu ada klasifikasi materi berdasarkan komposisi. Kalau tadi kan klasifikasi materi berdasarkan wujud ya. Nah, sekarang ada klasifikasi materi berdasarkan komposisi. Jadi berdasarkan komposisinya, materi itu terbagi menjadi dua, yaitu zat tunggal dan campuran. Nah, zat tunggal sendiri itu terdiri dari unsur dan senyawa. Oke, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama yaitu ada unsur ya. Nah, pengertian dari unsur sendiri yaitu adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat lain dengan reaksi kimia biasa. Nah, unsur itu juga ada jenis-jenisnya. Nah, ya, jadi unsur itu terdapat 3 jenis, yaitu unsur logam, unsur non logam, dan unsur semi logam. Bisa dilihat ya di PPT. Ya. Ya, yang pertama yaitu unsur logam ya. Jadi, unsur logam ini memiliki sifat yang berwarna putih mengkilap, mempunyai titik lebur rendah, dapat menghantarkan arus listrik dan dapat ditempa ya. Contoh dari unsur logam sendiri yaitu ada besi ya atau Fe, itu lambang unsurnya. Nah, kemudian nikel atau Ni, tembaga atau Cu, seng atau Zn, emas atau Au, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi ya. Oke, sekarang yang kedua yaitu ada unsur non logam ya. Unsur non logam memiliki sifat tidak mengkilap, kemudian menghantar arus listrik yang buruk dan tidak dapat ditempa ya. Jadi kebalikannya ya, kebalikan dari unsur logam. Nah, contoh dari unsur non logam sendiri yaitu ada nitrogen atau N, fluor atau F, brum atau Br, yodium atau Y, dan lain sebagainya. Ya, kemudian yang ketiga yaitu ada unsur semi logam. Nah, jadi unsur semi logam ini sifatnya itu antara unsur logam dan logam ya. Contohnya yaitu ada silikon atau Si, germanium atau Ge, boron atau B, dan lain sebagainya. Ya, selanjutnya ada penulisan nama dan lambang unsur ya. Ya, karena unsur yang ada di dunia ini tuh jumlahnya sangat banyak, maka untuk mempermudahnya untuk kita mengingat nama unsur tersebut, maka diperkenalkanlah tata cara penulisan tentang nama dan lambang unsur. Nah, siapa sih yang memperkenalkan? Ya, yaitu Johannes Jacob Berzelius ya. Ya, jadi Johannes Jacob Berzelius ini memperkenalkan tata cara penulisan nama dan lambang unsur ya, yang diantaranya yaitu 1. Setiap unsur dilambangkan dengan satu huruf yang diambil dari huruf awal nama unsur tersebut. Kemudian yang kedua, lambang unsur dituliskan dengan huruf kapital ya. Kemudian yang ketiga, unsur yang memiliki huruf awal sama, maka penulisan nama dibedakan dengan cara menambah satu huruf di belakangnya dan ditulis dengan huruf kecil. Oke, sekarang kita lihat contohnya ya. Ya, contoh yang pertama ada unsur karbon ya. Unsur karbon ditulis dengan huruf C ya, C besar. Ya, kemudian unsur oksigen ditulis dengan huruf O, O-nya O besar ya. Kemudian unsur kalsium ditulis dengan Ca karena kalsium itu hurufnya ada 2 ya, Ca. Nah, lambang unsurnya maka huruf C ditulis besar dan huruf A-nya ditulis kecil ya, seperti yang ada pada aturan nomor 3 ya. Begitu juga dengan unsur yang keempat ya, unsur aluminium ditulis dengan Al, A-nya pakai huruf kapital atau huruf besar dan L-nya memakai huruf kecil ya.
begitu juga nama-nama unsur yang lainnya ya, kayak gitu. Jadi mengikuti. Nah, selanjutnya di sini ada sistem periodik unsur. Ya, sistem periodik unsur. Dalam sistem periodik unsur, ya jadi unsur-unsur ini dikelompokkan dengan adanya tanda warna, kolom, dan baris ya. Unsur-unsur yang memiliki sifat yang hampir sama diletakkan dalam satu kolom ya. Unsur logam terletak di bagian kiri bawah atau yang memiliki simbol warna biru ya. Yang simbolnya warna biru itu merupakan unsur logam ya, yang warnanya yang simbol warna biru ya, itu merupakan unsur logam. Kemudian untuk unsur non logam terletak di bagian kanan atas ya, yang berwarna kuning ya, yang berwarna kuning. Bisa kelihatan kan yang berwarna kuning? Ya, kemudian untuk unsur yang semi logam yaitu unsur yang berwarna agak coklat. Jadi di antara warna biru dan warna kuning. Oke, bisa dilihat ya. Ya. Itu untuk unsur semi logam. Ya, yang kedua ada senyawa. Tadi kan unsur ya, sekarang yang kedua ada senyawa. Nah, apa sih pengertian dari senyawa itu? Ya, senyawa adalah gabungan dari beberapa unsur yang terbentuk melalui reaksi kimia. Nah, senyawa juga bisa diartikan sebagai zat tunggal atau murni yang masih dapat diuraikan lagi menjadi dua atau lebih zat yang lebih sederhana dengan proses kimia biasa. Nah, senyawa ini memiliki sifat yang berbeda dengan unsur-unsur penyusunnya. Unsur-unsur penyusunnya memiliki perbandingan yang tetap dan pembentukannya memerlukan atau melepaskan energi. Kemudian ada contoh senyawa dan unsur penyusunnya ya. Oke, sekarang kita lihat tabelnya. Contoh senyawa yang pertama yaitu air. Rumus kimianya yaitu H2O. Apabila diuraikan, maka unsur penyusunnya yaitu ada hidrogen dan oksigen ya. Kemudian yang kedua ada garam dapur. Rumus kimianya yaitu NaCl ya. Kemudian apabila diuraikan, maka unsur penyusunnya yaitu ada natrium dan klorin ya. Kemudian yang ketiga ada gula dengan rumus kimia C12, H22 dan O11 ya. C12, H22O11. Apabila diuraikan, maka unsur penyusunnya itu terdiri dari karbon, hidrogen, dan oksigen. Nah, kemudian di sini ada tata cara penulisan senyawa ya. Senyawa dituliskan dalam wujud reaksi kimia yang terdiri dari kumpulan lambang-lambang unsur dengan komposisi tertentu. Kemudian komposisi tersebut berupa bilangan yang menyatakan jumlah atom penyusunnya atau angka indeks. Oke, sekarang lihat contohnya ya. Contohnya yaitu suatu senyawa terdiri dari atom unsur natrium atau Na dan atom unsur klor atau Cl. Jika angka indeks masing-masing atom unsur adalah 1 dan 1, maka rumus kimia senyawa yang dibentuk adalah, oke, sekarang kita lihat ya. Angka indeks Na yaitu 1 dan angka indeks Cl yaitu 1 ya. Maka rumus kimianya yaitu NaCl ya. Angka satunya itu nggak usah ditulis, langsung saja ya. Oke. Nah, kemudian yang ketiga yaitu ada campuran. Nah, campuran adalah gabungan dari beberapa zat dengan perbandingan tidak tetap ya, tanpa melalui reaksi kimia. Campuran juga bisa diartikan sebagai materi yang terdiri atas dua zat atau lebih yang masih mempunyai sifat zat asalnya. Nah, ciri campuran tuh yaitu satu, tersusun atas dua zat atau lebih. Kemudian yang kedua, memiliki sifat seperti zat penyusunnya. Nomor tiga, tidak memiliki komposisi tetap. Yang keempat, zat penyusunnya dapat dipisahkan secara fisika. Nah, kemudian ya selanjutnya ada macam-macam campuran. Nah, campuran itu terdiri dari dua ya, dibedakan menjadi dua, yaitu ada campuran homogen dan campuran heterogen.
Nah, kemudian yang pertama ya, yang pertama dulu kita bahas tentang campuran homogen. Ya, campuran homogen sendiri memiliki ciri-ciri satu, campuran yang tidak dapat dibedakan lagi antara zat-zat yang tercampur ya. Kemudian yang kedua itu warnanya bening dan tembus cahaya. Kemudian yang ketiga, tidak ada endapan saat didiamkan. Yang keempat, zat-zat penyusun tercampur secara sempurna. Dan yang kelima itu ada contoh dari campuran homogen sendiri. Contohnya yaitu ada larutan gula dan larutan garam ya. Kemudian yang kedua yaitu campuran heterogen ya. Ciri dari campuran heterogen yaitu satu, partikel-partikel penyusunnya masih dapat dibedakan satu sama lain. Kemudian yang kedua, sifatnya itu keruh, warnanya tuh keruh ya dan tidak tembus cahaya. Kemudian yang ketiga, terdapat endapan saat didiamkan. Yang keempat, percampurannya itu tidak merata. Yang kelima, dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu koloid dan suspensi. Nah, sedangkan contoh dari campuran heterogen sendiri yaitu ada campuran air dengan minyak. Nah, selanjutnya di sini ada larutan ya. Jadi larutan itu berdasarkan sifatnya terbagi menjadi tiga, yaitu ada asam, basa, dan garam. Oke, sekarang kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, yang asam dulu ya. Asam itu jelas ya, rasanya pasti masam. Nah, kemudian asam dalam larutan akan melepaskan ion H+. Nah, asam itu bersifat korosif atau dapat merusak logam. Nah, kemudian asam juga dapat mengubah warna lakmus menjadi merah. Nah, asam juga mempunyai pH kurang dari 7 ya. Nah, contoh dari asam sendiri yaitu ada CH3COOH, HCl, H2SO4 dan lain sebagainya. Masih banyak lagi ya contohnya. Kemudian yang kedua ada basa. Nah, basa sendiri itu rasanya itu pahit dan licin. Kemudian bersifat merusak kulit, terus dapat membirukan lakmus merah. Kemudian basa jika bereaksi dengan air akan menghasilkan ion OH-. Ya, kemudian dapat menghantarkan arus listrik, terus memiliki pH lebih dari 7. Nah, contoh dari basa sendiri itu sangat banyak ya. Misalnya ada MgOH2, kemudian NaOH2, NaOH, KOH, CaOH2 dan lain sebagainya. Nanti untuk lebih jelasnya lagi kalian bisa pelajari lagi di LKS atau dari sumber lainnya ya. Oke, selanjutnya yang ketiga ada garam. Nah, sifat dari garam yaitu mudah larut pada air, kemudian berbentuk kristal, bersifat netral yaitu pH-nya sekitar 6,8 sampai 7,2. Kemudian tidak mengubah warna lakmus ya. Garam tidak dapat mengubah warna lakmus. Nah, kemudian contoh dari garam sendiri yaitu ada NaCl, CaCO3, KNO3, Na3PO4 dan lain sebagainya. Ya, selanjutnya ada indikator asam basa ya. Indikator asam basa. Jadi indikator asam basa itu merupakan zat yang warnanya dapat berubah saat bereaksi dengan senyawa asam atau basa. Jadi indikator asam basa itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama itu ada indikator alami, indikator buatan, dan indikator universal ya. Kemudian yang pertama dulu indikator alami. Jadi indikator alami itu merupakan indikator yang bahan-bahannya itu didapat secara alami. Contohnya yaitu ada bunga sepatu, bunga mawar, kunyit dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada indikator buatan ya. Indikator buatan itu merupakan indikator yang dapat dibuat manusia di pabrik ya, di pabrik yang bisa membuat indikator tersebut ya. Contoh dari indikator buatan itu ada metil merah dan fenoftalein. Kemudian yang ketiga ada indikator universal. Nah, contoh dari indikator universal sendiri yaitu ada kertas lakmus. Nah, oke. Selanjutnya ada cara pemisahan campuran.
Ya, jadi metode pemisahan campuran ini banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari ya. Contohnya yaitu untuk penjernihan dan pembuatan garam. Nah, macam-macam dari cara pemisahan campuran itu sangat banyak. Yang diantaranya yang pertama yaitu ada filtrasi. Nah, ya, jadi nama lain dari filtrasi yaitu penyaringan ya, penyaringan. Nah, apa sih metode cara pemisahan filtrasi itu? Ya, jadi filtrasi adalah metode pemisahan campuran yang digunakan untuk memisahkan cairan dan padatan berdasarkan perbedaan ukuran partikelnya. Ya, contohnya yaitu untuk memisahkan air yang bercampur dengan pasir ya. Kemudian cara yang kedua ada evaporasi ya. Evaporasi adalah pemisahan campuran yang didasarkan pada kemampuan menguap zat-zat yang ada dalam larutan. Kemudian yang ketiga ada distilasi ya. Distilasi sendiri merupakan metode pemisahan campuran zat cair berdasarkan perbedaan titik didihnya ya. Contohnya itu pada saat proses pemisahan minyak bumi. Kemudian yang keempat ada kromatografi ya. Kromatografi sendiri merupakan metode pemisahan campuran yang didasarkan pada perbedaan warna dan perbedaan kecepatan zat terlarut yang bergerak bersama dengan pelarutnya. Ya, selanjutnya yang kelima ada sublimasi ya. Sublimasi sendiri merupakan metode pemisahan campuran yang didasarkan pada zat yang dapat menyublim dan zat pencampurnya ya. Contohnya yaitu pemisahan kapur barus dan zat pengotornya ya. Kemudian yang keenam ada sentrifugasi ya. Sentrifugasi sendiri merupakan metode pemisahan campuran yang memanfaatkan gaya sentrifugal untuk sedimentasi campuran dengan menggunakan mesin sentrifugal atau mesin pemutar. Nah, kemudian yang ketujuh ada kristalisasi. Ya, kristalisasi adalah metode pemisahan zat padat dari larutannya sehingga dapat mengkristal. Ya, kemudian yang kedelapan ada amalgamasi ya. Amalgamasi sendiri merupakan metode pemisahan zat dengan melakukan reaksi ya. Contohnya yaitu pemisahan zat untuk mendapatkan emas murni dari biji emas. Oke ya. Oke, selanjutnya di sini Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Ya, tugasnya yaitu membuat rangkuman tentang klasifikasi materi dan cara pemisahannya. Jadi nanti kalian setelah menonton atau melihat tayangan video materi ini, kalian Ibu beri tugas untuk merangkum ya. Merangkum materi yang telah Ibu sampaikan tadi. Ya, nanti rangkumannya kalian bawa di pertemuan minggu depan ya. Nanti akan Ibu cek satu persatu. Ya. Ya, mungkin materinya cukup sampai di sini saja. Untuk minggu depan, insya Allah kita akan bahas tentang sifat dan perubahan yang terjadi pada zat ya, yang meliputi sifat fisika dan sifat kimia ya. Seperti biasa kalian juga harus baca-baca materi terlebih dahulu agar nanti pas Ibu sampaikan di kelas nanti kalian tuh sudah ada gambaran mengenai materi yang sedang Ibu sampaikan ya. Oke, mungkin hanya itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan ya. Mencuci tangan, memakai masker, dan menjauhi kerumunan dimanapun kalian berada. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.